Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali di channel ini. Masih membahas seputar jaringan komputer dengan Cisco Packet Tracker. Di video sebelumnya atau di penjelasan sebelumnya kita sudah membahas tentang routing statis. Lalu untuk di video kali ini, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang router dinamik. Apa sih bedanya router dinamik dan router statis? Kita masuk dulu ke pengertian router dinamik. Router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur rute-rute sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, router dinamik adalah proses pengisian data router di tabel routing secara otomatis. Dynamic router mempelajari sendiri rute yang terbaik yang akan ditempuhnya untuk meneruskan paket dari sebuah network ke network lainnya. Administrator tidak menentukan rute yang harus ditempuh oleh paket-paket tersebut. Administrator hanya menentukan bagaimana cara router mempelajari paket dan kemudian router mempelajarinya sendiri. Rute pada dynamic router berubah sesuai dengan pelajaran yang didapatkan oleh router. Itu tadi sedikit tentang pengertian dari router dynamic dari saya. Oke, kita masuk langsung saja ke simulasinya. Di sini masih dengan skema yang statis yang kemarin kita masih pakai skema yang ini. Ada 2 server, 3 router dan juga 3 PC. Oke, langkah pertamanya yaitu langsung saja kita ke router pertama. Di router pertama kan kemarin kita isi statisnya di sini. Nah, sekarang kita hapus. Oke. Lalu masuk ke RIP. Ya. Di RIP ini kita isi RIP-nya. Yang pertama RIP yang pertama ya, 192.168.1.0. kita klik add. RIP yang kedua yaitu 12.12.12.0 add. Terus yang ketiga 13.13.13.0 lalu add. Oke, di sini sudah diisi. Terus masuk ke CLI ya. Di CLI kalian ketikkan no spasi auto tanda hubung summary. Oke, no spasi auto tanda hubung summary. Oke, setelah itu enter. Kita ketikkan lagi version 2, kita enter. Kita lihat di config RIP sudah V2. Oke, sudah V2 di sini. Lalu kita klik setting dan save. Oke, sudah di save. Kita keluar dulu. Kita ke router yang kedua. Sama tadi langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu hapus statisnya yang kemarin kita isi. Lalu pergi ke RIP. Lalu kita masukkan RIP routingnya. Yang pertama ada 192.168.1.0. Kita add. Yang kedua ada 12.12.12.0. kita pilih add. Setelah itu yang ketiga yaitu 23.23.23.0 add. Oke, setelah itu sama kita ke CLI. Lalu kita tuliskan seperti tadi, perintah seperti tadi, yaitu no spasi auto tanda hubung summary. Oke, enter. Version 2. Oke, enter. Kita lihat apakah sudah berubah versionnya. Oke, sudah V2 berarti sudah menjadi versi 2. Setting, save. Oke, kita close. Lanjutnya ke router ketiga. Sama seperti tadi, statisnya kita hapus dulu karena kita akan berubah ini menjadi dinamis. Oke, RIP nya kita isikan. Yang pertama
ada 13.13.13.0. Add yang kedua 23.23.23.0. Add yang ketiga ada 33.33.33.0. Add. Oke, yang terakhir 43.43.43.0. Oke, sudah ada 4 di sini network address-nya. Lalu pergi ke CLI. Di sini kita klikkan no auto tanda hubung summary spasi enter, apa tadi, version 2, enter. Kita coba cek di RIP sudah V2. Oke, setelah itu kita save dan close. Oke, ini sudah. Habis itu kita akan restart restart konfigurasi device-nya dengan cara klik yang ada di sini, yang ada di pojok kiri, yang ada time, lalu ada logo seperti restart. Kita klik yang ini. Nah, klik lalu pilih yang yes. Oke, ini kabelnya berubah menjadi warna merah. Kita tunggu kabelnya berubah menjadi warna hijau. Oke, sebentar kok untuk berubah menjadi warna hijaunya. Oke, nah sudah berubah menjadi warna hijau. Sekarang kita cek untuk IP routernya. Kita ke router 1, kita ke CLI, enter, ketikan saja show IP route. Oke, show IP route, kita enter. Oke, sudah terlihat gateway-nya dan lain-lain, IP-nya. Kita close, kita ke router yang kedua, kita ke CLI, enter, show IP route, lalu enter. Oke, sudah berhasil, sudah terlihat. Kita close. Setelah itu di router ketiga sama CLI, enter, ketikkan show IP route. Oke, lalu klik enter. Oke, sudah semuanya ya, sudah melihat IP route-nya. Setelah itu kita akan melakukan simulasi untuk mengirimkan paket. Ya, ini yang pertama, kita klik simulasi yang ada di pojok kanan bawah. Lalu edit fiturnya, jangan lupa yang pilih yang ICMP, yang di IPv4 saja, yang lain tidak usah dicentang. Oke, setelah itu kita akan coba mengirimkan paket simple PTU dari PC1 ke PC2. Oke, kita akan coba PC1 ke router 1, pointer tadi. Oke, masih awal-awal, masih membaca, administratornya masih menjajah. Kita coba kembali PC1 ke PC2. Berhasil, PC1 ke router 1, dari router 1 ke PC2, dari PC2 ke kembali lagi ke router 1, lalu dari router 1 akan dikembalikan lagi ke PC1 dan pesan pun berhasil, successful. Ya, bisa dilihat di sini. Oke, yang kedua yaitu dari PC1 ke PC3, PC1 ke PC3. Kita coba PC1 ke router 1, dari router 1 ke router 3, router 2, lalu dari router 2 kan gagal. Oke, kita coba kedua kalinya, PC1 ke PC3, 1 ke router 1, lalu router 1 ke router 2, dari router 2 akan diteruskan ke PC3. Ini pesannya sudah sampai. Lalu PC3 dikembalikan ke router 2, router 2 dikembalikan ke router 1, dan router 1 dikembalikan ke PC1, dan pesan pun berhasil diterima. Oke, kita coba yang ketiga yaitu dari PC1 ke server 1, dari PC1 ke server 1. Oke, kita mulai PC1 ke router 1, terus dari router 1 ke router 3, lalu dari router 3 akan berhenti di situ karena ini baru pertama kalinya si PC1 mengirimkan pesan ke server 1. Oke, kita coba kembali PC1 ke server 1, coba PC1 ke router 1, dari router 1 ke router 3, lalu dari router 3 ke server 1. Lalu kita amati kembalinya dari server 1 ke router 3, dari router 3 ke router 1, lalu kembali ke PC1 dan pesan pun berhasil.
Jika kalian melihat video yang kemarin yang router statis, dimana ketika kembali dari server 1 itu pesannya akan melewati ke router 2, tidak langsung ke router pertama. Nah, ini sama dengan pengertiannya tadi, dimana si paket ini mencari jalan yang pintas atau jalan pintas yang terbaik atau yang cepat untuk kembali ke PC 1, sehingga bukan administrator yang mengatur jalannya paket, tapi paket itu sendirilah yang menentukan jalannya paket, menentukan jalur rutenya. Fungsi administrator itu yang pertama tadi, yang gagal tadi, itu hanya untuk mencari jalan-jalan paketnya, tapi untuk menentukan kembali kemana itu ditentukan oleh paket itu sendiri. Oke, kita coba yang keempat, dari PC 1 ke server 2. Nah, apakah langsung bisa ke server 2 atau mencari rutenya dulu? Oke, dari PC 1 ke router 1, dari router 1 ke router 3. Nah, di sini administrator masih kebingungan untuk mencari jalannya, mau dibawa kemana paket ini gitu loh, karena penghubung kabel antara router 3 dan server 2 ini tidak bisa, masih belum bisa dibaca. Oke, kita coba delete, kita coba kembali PC 1 ke server 2, PC 1 ke router 1, lalu setelah itu ke router 3, lalu dari router 3 ke server 2 dan berhasil ke server 2, lalu kembalikan lagi ke router 3, kembali ke router 1, tidak ke router 2 karena pesannya mencari jalan singkat ya menuju kembali ke PC 1, router 1 ke PC 1, dan pesan pun berhasil diterima. Oke, yang ke berikutnya kita dari PC 1 ke PC 3 ke PC 1, dari PC 3 ke PC 1. Oke, PC 3 ke router 2, router 2 ke router 1, router 1 ke PC 1, ya langsung berhasil karena sebelumnya administrator itu atau paketnya sendiri sudah pernah melewati jalur tersebut, sehingga pesannya ini langsung bisa terkirim. Kenapa kok nggak ke router ketiga dan ke router ketiga? Nah, karena seperti yang saya katakan tadi, si paket masih mencari rute yang terbaik untuk pergi mengirimkan pesannya. Oke, berhasil. Lalu yang kedua, PC 3 ke PC 2. Nah, ini belum ada jalurnya, apakah masih bisa berhasil? Kita cek dari PC 3 ke router 2, router 2 ke router 1, dan router 1 langsung bisa berhasil ke PC 2. Walaupun tadi PC 2 belum pernah ke PC 1, namun jalur yang sudah terbentuk antara router 1 di router 2 itu memungkinkan PC 3 itu langsung bisa mengirimkan paket PTU ke PC 2 seperti itu. Oke, ini berhasil, successful. Oke, selanjutnya dari PC 3 ke server 1. Nah, apakah ada kendala? Kita lihat PC 3 ke router 2, lalu dari router 2 ke router 3, lalu dari router 3 ke server 1. Oke, ini berjalan dengan lancar. Server 1 kembali ke router 3, router 3 kembali ke router 2, router 2 kembali ke PC 3. Nah, ini dia penjelasannya. Padahal kan kabel yang menghubungkan router 2 dan router 3 belum pernah dilewati, tapi kenapa paket dari PC 3 langsung bisa ke server 1? Yang pertama, karena tadi sebelumnya paket sudah pernah mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 2, dari PC 1 ke server 1, sehingga jalannya secara tidak langsung sudah terbentuk. Sama dengan halnya PC 3 ke server 1, walaupun belum pernah ke server 1, akan tetapi jalannya itu sudah terbentuk. Dan ingat, yang mengatur jalannya paket itu sendiri, bukan administrator. Mengerti? Dari paket dari PC 3 ke router 2, habis itu ke router 3 langsung ke router 1, dan kembalinya pun sama, tidak pakai lewat ke router 1 seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu PC 3 ke server 2 di sini. Oke, kita coba PC 3 router 2, dari router 2 ke router 3, dari router 3 ke server 2.
yaitu server 2 ke router 3 ke router 2, lalu dari router 2 ke router 3. Oke, berhasil. Seperti sama kan tadi jalannya. Lalu sekarang dari server 1 ke server 2. Nah, sama-sama server ke server. Coba server 1 ke router 3 apakah berhasil? Oke, berhasil karena sama yang tadi, rutenya sudah terbentuk oleh paket itu sendiri gitu. Jadi seperti yang saya tadi dibilang di awal tadi, merubah tabel gateway-nya. Bukan tabel gateway, merubah tabel apa tadi? Sebentar. Merubah forwarding table-nya. Ya, merubah forwarding table-nya. Jadi ketika router 3 ini sudah pernah mengirim ke beberapa router, maka router 3 ini juga bisa membaca, oh di sana juga ada server 2. Berarti paketnya langsung bisa menuju ke server 2. Oke, selanjutnya sampai mana kita dari server 1 ke server 2 kan. Oke, setelah itu kita dari server 1 ke PC 1. Oke, ini kebalikannya tadi, dari PC 1 ke server 1, lalu sekarang server 1 ke PC 1. Oke, dari server 1 ke router 3 ke router 1, router 1 ke PC 1, kembali ke router 1, lewatnya ke router 2, tidak ke router kembalinya ke router 3, tidak pakai ke router 2. Kenapa? Karena sepaket mencari jalan pintas, jalan yang tercepat untuk kembali mengirimkan paketnya, seperti itu. Oke, setelah itu dari server 1 ke PC 2, kita amati jalannya dari server 1 ke router 3, dari router 3 ke router 1, lalu di router 1 ke PC 2. Kenapa tidak pakai lewat ke router 2? Karena router 1 ini juga langsung terhubung ke PC 2 dan PC 1, seperti itu. PC 1 kembali ke router 1, kembalinya juga sama ke router 3, dan kembali karena ke server 1, dan pesan pun sukses untuk diantarkan. Oke, dan yang terakhir kita coba dari server 1 ke PC 3. Oke, server 1 ke router 3 berhasil, router 3 ke router 2 ke PC 3. Apakah kembalinya pakai ke router 1? Jawabannya adalah oke, PC 1 ke router 2 dan tidak pakai ke router 1 karena langsung bisa membaca jalan paket itu sendiri. Ke router 3 kembali ke server 1 dan paket pun berhasil untuk dikirimkan. Semuanya berhasil. Lalu kembali ke mode real time. Oke, setelah itu kita akan melakukan tracing ya, dari ketiga PC ini. Klik PC pertama, desktop, terminal command prompt atau CMD. Kita ketikkan tracer. Kita ketikkan IP-nya 192.168.253. Ini untuk isi IP-nya kalian bisa tonton video yang router statis kemarin. Enter. Oke, di sini berhasil. Track complete. Yang kedua, kita masukkan IP yang kedua. Jangan lupa TRACERT tracer 192.168.1.65. Oke, enter. Oke, trace complete. Yang ketiga, kita masukkan IP yang ketiga, yaitu 33.1. Ini IP milik server 1. Ya, coba. Oke, berhasil kan? Komplit. Oke. Yang terakhir TRACERT 43, ini IP dari server 2 43.1. Oke, enter. Oke, tracernya berhasil yang dimiliki oleh PC 1. Kita close, kita ke PC 2.
desktop, run. Oke, kita klik lagi, kita masukkan IP-nya 192.168.1.1. Oke, seperti ini kan, kita enter. Oke, thread complete. Untuk IP yang kedua 192.168.1.65. ini yang miliknya PC3. Oke, thread complete. Setelah itu kita cek lagi, kita trace lagi ke server 1 ke 3.33.33.1. Oke, thread complete lagi. Dan yang terakhir kita akan coba ke server yang kedua, 43.43.43.1. Oke, benar. Oke, thread berhasil kembali ya guys ya. Iyalah. Oke, kalau Anda mengikuti tutorial ini dari awal sampai akhir dan juga menonton video yang kemarin, pasti akan berhasil. Saya jamin. Maka dari itu, subscribe channel ini, jangan lupa like videonya agar kalian tidak tertinggalan tutorial dan informasi lainnya. Oke, sekarang di salah, bukan di PC3 tapi di server 1. Oke, di server 1 ya, di PC3. Kita coba trace. DRA-CRT, lalu masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.1. enter. Oke, trace complete. Yang kedua 192.168.1.65. Oke, trace complete. Yang kedua, yang ketiga kita masukkan IP-nya 192.168.1.256. Oke, 253. Oke, trace complete. Dan yang terakhir kita masukkan 43.43.1. enter dan tracing complete. Oke, setelah itu kita akan membuat simulasi kembali nih ya. Kita buat skenario jalur yang dilalui router 1 ke router 3. Ini kita putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung. Oke, kita hapus yang sini. Oke, kita hapus yang ini. Oke kan? Nah, sudah dihapus kan? Ini router 1 tidak terhubung ke router 3 sudah. Lalu kita akan coba pengetesan lagi, sama seperti tadi, mengirimkan paketnya dari beberapa PC. Oke, pertama kita ke simulasinya lagi ya. Oke, di filternya oke, sudah isi MP4. Oke, pesan yang pertama yaitu dari PC1 ke PC2. Coba kirim PC1 router 1 PC2 kembali ke router 1 kembali ke PC1. Oke, masih berhasil ya, masih berhasil. Oke, kita tunggu dulu sekitar 15 sampai 20 detik untuk mengirimkan kembali. Oke, lanjut saja dari PC1 ke PC3. Oke, kita coba kirimkan PC1 ke router 1 ke router 2 ke PC3 dan berhasil diterima PC3 kembalikan ke router 2 kembalikan ke router 1 dan router 1 dikembalikan ke PC1. Pesan pun berhasil dikirimkan. Oke, delete. Kita tunggu sekitar 15 sampai 20 detik agar ininya bisa terbaca kembali interface-nya.
Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Berikutnya kita kirimkan dari PC 1 ke server 1. Oke, tadi kan sebelum kita potong ininya, potong jalurnya dari R1 ke router 1 ke router 3, itu pesannya dari PC 3 ke router 1 ke router 3 lalu ke server 1. Lah, ketika ini dipotong, apa yang terjadi? Kita lihat. Dari PC 1 ke router 1, dari router 1 ke router 2, lalu dari router 2 ke router 3, lalu dari router 3 ke server 1, dan pesan pun berhasil diterima oleh server 1, dikembalikan ke router 3, dikembalikan ke router 2, dikembalikan ke router 1, dikembalikan ke PC 1. Jadi intinya walaupun jalurnya dipotong, tetapi si paket ini, paketnya ini itu masih memiliki data bahwa dari router 1 itu juga bisa ke server 1 melalui router 2, tidak selalu langsung ke router 3 seperti itu. Tapi ketika ini tadi router statis, nggak bakal bisa, soalnya di router statis router 1 akan masih kebingungan membaca arahnya gitu, karena yang mengatur jalannya paket itu sendiri, bukan administrator. Oke, yang kedua dari PC 1 ke server 2. Harusnya ini gampang lah ya. Dari router 1 ke router 2, lalu ke router 3 dan ke server 2. Nah, tadi kan dari PC 1 ke router 1 ke router 3 ke server 2 sebelum kita putus. Nah, setelah kita putus, paketnya ini masih berjalan menggunakan jalur dari router 2 seperti itu. Kembali ke router 1, kembali ke PC 1, dan pesan pun berhasil diterima. Oke, kita hapus. Oke, lanjut. Nah, dari PC 3 ke PC 1 kita cek. PC 3 ke router 2, router 2 ke router 1, router 1 ke PC 1. Oke, berhasil diterima PC 1. PC 1 mengembalikannya kembali ke router 1, dikembalikan lagi ke router 2, dikembalikan ke PC 3, dan pesan pun berhasil diterima. Oke, lanjut. Dari sorry, ini salah. Dari PC 3 ke PC 2. Oke, PC 3 ke router 2, router 2 ke router 1, router 1 ke PC 2. Oke, berhasil diterima PC 2 kan, dikembalikan ke router 1, dikembalikan ke router 2, dikembalikan ke router 3. Kenapa tidak lewat router 4? Karena jawabannya si paket mencari jalan pintas yang terpendek untuk menuju ke PC 2. Oke, selanjutnya dari router dari PC 1 ke server 1. Oke, dari PC 3 ke router 2, dari router 2 ke router 3, dan router 3 ke server 1. Harusnya tidak ada kendala lah ya, soalnya jaringannya sudah juga terhubung dan jalurnya atau rutenya itu sudah jelas. Oke, pesannya berhasil diterima kembali ke PC 3. Setelah itu dari server 2 ke server 1. Nah, ini server 2 ke server 1 berhasil. Server 1 ke router 3, router 3 ke server 1, server 1 kembali ke router 3, router 3 akan kembali ke server 2, dan pesan sukses untuk dikirim. Ya, karena memang cuma segini rutenya, cuma pendek. Lalu yang terakhir dari server 2 ke PC 1. Bentar, server 2 ke PC 1. Nah, tadi sebelum kita putus, jalurnya yaitu server 2, router 3, router 1, PC 1. Nah, setelah kita putus, apa yang terjadi? Kita lihat server 1 ke router 2, karena paket masih menyimpan jalurnya, sehingga paket ini tahu tidak harus langsung dari router 3 ke router 1, tapi bisa ke router 2. Nah, berhubung di router 3 nya
jaringan yang terhubung dari router 3 ke router 1 ini diputus, maka si paket ini akan lewat router 3 ke router 2 seperti itu, dan pesan sukses untuk dikirim. Oke, sampai sini kita sudah berhasil melakukan simulasi terhadap routing dinamik. Oke. Ya, itulah tadi penjelasan tentang routing dinamik dari saya. Kalian bisa cobanya di rumah. Untuk link download Cisco Packernya seperti biasa saya taruh di deskripsi. Oke, hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Zabi Amit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.